Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semua sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya. Amin. Pada video kali ini kita bakal ngebahas tentang tragedi kentang busuk. Nah, sebelum lanjut silakan subscribe dulu, dan kalau video ini bermanfaat, share ke teman-teman yang lain ya, biar lebih banyak yang mendapat manfaat. Apakah tragedi kentang busuk itu? Tragedi ini dikenal dunia sebagai Great Famine atau Potato Famine, yaitu kelaparan hebat karena terjadinya kelangkaan kentang. Bencana kelaparan ini terjadi selama 7 tahun dan menewaskan lebih dari 1 juta orang. Di mana dan kapan terjadi tragedi ini? Menurut histori, wabah kelaparan yang dipicu oleh penyakit pada tanaman kentang atau penyakit busuk daun ini terjadi di Irlandia dan berlangsung dari tahun 1845 hingga 1852. Kelaparan di Irlandia ini terjadi saat Irlandia berada di bawah kekuasaan Inggris. Penyakit busuk daun tersebutlah yang membuat ladang-ladang kentang gagal panen, sehingga memicu krisis pangan yang sangat parah. Kelaparan yang berlangsung selama 7 tahun ini menyebabkan lebih dari 1 juta laki-laki, perempuan, dan anak-anak di Irlandia meninggal karena kelaparan, penyakit, dan berbagai masalah lainnya, serta memaksa ratusan ribu warga bermigrasi ke negara lain. Namun tak semua bisa pindah ke sana. Penduduk miskin yang tak punya cukup biaya akhirnya meninggal kelaparan, terkena penyakit, atau kekurangan gizi. Seorang filantropis asal Inggris bernama James Hector menggambarkan kondisi penduduk di kawasan terdampak paling buruk bencana tersebut seperti berikut. Hidup, atau lebih tepatnya kelaparan, memakan pucuk lobak, sand eels, yaitu sejenis ikan laut kecil, dan rumput laut. Ini adalah makanan yang tak seorang pun di Inggris menganggapnya layak untuk manusia. Wow, makan makanan yang gak layak buat manusia. 6 fakta dalam tragedi kentang busuk. Pertama, kentang sebagai makanan utama masyarakat miskin. Pada tahun 1500-an, para penakluk Spanyol menemukan kentang selama invasi mereka dan mengirimkannya ke Eropa. Pada tahun 1590-an, kentang pertama kali muncul di Irlandia, dan baru pada tahun 1750-an, kentang menyesuaikan diri dengan iklim Irlandia untuk dikonsumsi secara massal. Dilansir dari laman Britannica, kentang dianggap memiliki nilai gizi serta mudah dan murah untuk ditanam. Selama 50 tahun berikutnya, ketika tanaman kentang baru dikembangkan di Irlandia, kentang impor ini menjadi makanan pokok dan sumber ekonomi Irlandia. Pedesaan berkembang pesat karena penjualan kentang ini, dan pada tahun 1830-an, 30% hingga 35% warga Irlandia bergantung pada kentang sebagai makanan utama mereka. Kentang pertama kali didatangkan ke Irlandia oleh kaum tuan tanah sekitar pertengahan abad ke-18. Nah, sejak saat itu, kentang menjadi makanan pokok bagi kalangan fakir miskin setempat, khususnya di sepanjang musim dingin. Padahal, kentang bukanlah tanaman asli Irlandia. Kentang yang tumbuh di negeri ini pun hanya satu varietas kentang, yaitu Irish Lumper. Alhasil, ketergantungan kaum miskin Irlandia terhadap kentang sudah sedemikian tinggi ketika terjadi gagal panen kentang. Fakta kedua, hama busuk kentang. Tragedi ini dimulai pada bulan Agustus 1845, yaitu ketika Irlandia dilanda serangan Phytophthora infestan, yaitu penyakit yang disebabkan oleh organisme mirip jamur yang menyebabkan kentang menjadi hitam dan membusuk. Jamur itu menyerang tanaman kentang di seluruh perkebunan di negeri itu. Kebun-kebun yang digarap para petani miskin pun hanya menghasilkan kentang busuk, hitam dan mengeras karena digerogoti hama tersebut. Fenomena gagal panen terus terjadi selama 3 tahun berturut-turut kemudian. Seperti yang diceritakan oleh Histories Place,
Daun pada tanaman kentang menghitam dan menggulung sebelum akhirnya membusuk. Sebuah wabah yang berasal dari Amerika Utara menyerang tanaman kentang di Irlandia. Hal ini terjadi akibat angin sejuk dan kondisi lembab dari lahan pertanian Irlandia. Beberapa warga Irlandia menyalahkan listrik statis dari lokomotif. Sementara itu, ada juga yang meyakini bahwa itu terjadi akibat uap mematikan dari letusan gunung berapi di dalam bumi. Sementara mereka yang religius menganggapnya sebagai hukuman Tuhan. Pada bulan Oktober, berita gagal panen di Irlandia pun terdengar sampai London. Awalnya, Inggris tidak terlalu khawatir tentang awal-awal kelaparan di Irlandia, karena 16 kali kelaparan pernah terjadi di Irlandia sejak tahun 1800. Namun, ternyata kelaparan kali ini berubah menjadi kondisi darurat. Inggris sebenarnya sudah membentuk komisi pertolongan di Dublin untuk proyek dan distribusi makanan di negara itu. Namun keberhasilannya tidak bisa maksimal. Fakta ketiga, kegagalan pemerintah Inggris dalam menangani bencana. Menurut The Gazette, laporan masalah pangan dari Irlandia disambut dingin oleh Parlemen Inggris dan Perdana Menteri Robert Peel saat mereka akhirnya menyadari bahwa masalah ini sangat berat. Pemerintah Inggris menurunkan harga roti dan mencabut pajak atas impor biji-bijian. Meskipun bagi warga Irlandia berpenghasilan rendah, ini tidak banyak membantu. Sementara itu, tuan tanah Irlandia mencari bantuan ekonomi, alih-alih membantu warga yang kelaparan dan mengekspor makanan yang dibuat di Irlandia. Dikutip dari laman BBC, tuan tanah selama periode kelaparan mengusir sekitar 500.000 orang dari tanah mereka. Setiap program bantuan yang dibuat oleh Inggris cenderung sebentar saja. Seperti program dapur umum selama 6 bulan yang memberi makan hampir 3 juta warga per hari, atau program pekerjaan umum bergaji rendah. Kasus kelaparan menjadi topik politik partisan di Inggris alih-alih masalah kemanusiaan. Tim Pat Coogan dalam The Famine Plot England's Role in Ireland's Greatest Tragedy tahun 2012 menuturkan bahwa para pemimpin di ibu kota Irlandia, Dublin, mengirimkan petisi ke Ratu Victoria dan parlemen di London. Mereka mendesak pemerintah pusat agar turun tangan dalam mengatasi persoalan kerawanan pangan di Irlandia sejak tahun 1845. Waktu itu, Perdana Menteri Sir Robert Peel mengambil kebijakan untuk membuka proyek-proyek nasional demi memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat Irlandia. Pihaknya juga membatalkan aturan pajak atas gandum dan jagung. Selama ini, aturan yang dinamakan Corn Laws itu telah membuat harga berbagai produk olahan seperti roti sangat mahal. Pada tahun 1846, Perdana Menteri Peel dengan faksi konservatifnya jatuh dan digantikan oleh Sir John Russell dari Partai Whig. Sejak saat itu, kebijakan-kebijakan yang ada justru semakin tidak berpihak pada warga Irlandia. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, semakin banyak warga miskin setempat yang kekurangan makanan. Sedangkan harga makanan lainnya terus meroket sehingga tidak terjangkau oleh kebanyakan orang. Anak-anak dan para ibu didera malnutrisi akut. Ribuan orang pun meninggal. Pada Juli sampai Agustus 1847, tercatat sebanyak 3 juta warga Irlandia menerima ransum berupa sup yang disalurkan melalui dapur-dapur umum. Namun justru menjelang musim dingin pada Oktober 1847, dapur-dapur umum itu malah ditutup. Kok bisa ya malah ditutup? Fakta keempat, tewasnya jutaan rakyat Irlandia. Banyak orang-orang Irlandia melakukan imigrasi dan meninggal dunia akibat wabah ini. Total, sekitar 214.000 orang dari 8 juta penduduk Irlandia pada saat itu berimigrasi untuk menghindari bencana kelaparan dan juga konflik internal.
Banyak kejahatan yang terjadi di Irlandia pada saat wabah ini melanda. Salah satunya perompakan atau perampokan, pencurian bahan pangan. Bantuan pun diberikan oleh Inggris karena banyaknya orang Irlandia yang terlantar di Inggris, yang berupa bantuan miskin. Namun Ratu Inggris yaitu Alexandria Victoria van Hanover hanya memberikan bantuan berupa 2.000 pound sterling. Fakta kelima, migrasi besar-besaran. Menurut Extra History, American Whigs menjadi hal yang biasa di Irlandia. Ini adalah istilah perpisahan saat orang Irlandia meninggalkan keluarga mereka untuk pergi ke negara lain. Bahkan, beberapa warga negara Irlandia sengaja melakukan tindak kejahatan agar dikirim keluar dari Irlandia ke koloni pidana Australia. Umumnya, sejarawan modern membenarkan total kematian akibat wabah kelaparan itu tak kurang dari 1 juta jiwa. Adapun ratusan ribu orang lainnya pada medio abad ke-19 itu terpaksa pindah keluar Irlandia demi mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Angka emigrasi masyarakat Irlandia meroket, terutama sejak 1848. Waktu itu, negeri tersebut tak hanya dihantam kelaparan, tetapi juga wabah kolera. Bertahun-tahun kemudian, bahkan sesudah kerawanan pangan mereda, jumlah warga setempat yang hijrah ke luar negeri masih cukup signifikan. Mereka pindah tidak hanya hijrah ke kawasan lain di Eropa, melainkan juga melintasi Samudra Atlantik. Tak sedikit yang berlayar jauh hingga tiba di Kanada, Amerika Serikat, Argentina, dan bahkan Australia. Perjalanan jauh itu pun tak lebih baik daripada bertahan di negeri sendiri. Saking parahnya, kapal-kapal pengangkut mereka belakangan dijuluki sebagai perahu peti mati atau the coffin ship. Sebab tak sedikit yang tewas saat mengarungi lautan. Sekalipun selamat dan sampai di pesisir, sebagian mereka pun tak dapat bertahan lama. Di Kanada, pada tahun 1847, sekitar 100.000 pendatang asal Irlandia tiba. Sekian banyak orang diantaranya beberapa bulan kemudian meninggal dunia, dan kebanyakan disebabkan karena mereka terinfeksi penyakit atau mengidap malnutrisi. Fakta keenam, bantuan Turki yang ditolak oleh Inggris. Ribuan mil jauhnya di ibu kota Ottoman, Istanbul, Sultan Abdul Majid I mendengar kabar tentang penderitaan tersebut dari dokter giginya yang berasal dari Irlandia. Saat itu juga Sultan menawarkan bantuan sebesar 10.000 pound sterling atau sekitar 1,3 juta dolar saat ini untuk membantu masyarakat Irlandia yang kelaparan. Namun Ratu Victoria yang telah mengucurkan bantuan ke Irlandia sebesar 2.000 pound sterling menolak. Sang ratu tidak mau menerima bantuan apapun yang melebihi bantuan yang dia berikan. Sultan Abdul Majid kemudian dengan berat hati memangkas tawaran bantuan dan mengirim hanya 1.000 pound sterling ke Irlandia. Namun Sultan tetap ingin memberikan bantuan yang lebih besar untuk bencana kelaparan ini. Dia sangat ingin memberikan bantuan lebih banyak. Itulah sebabnya dia mengirimkan 3 kapal yang membawa makanan, obat-obatan, dan keperluan lainnya ke Irlandia, kata Levent Murat Burhan, Duta Besar Turki di Dublin. Kepada Anadolu Agency, Burhan menceritakan bahwa operasi pengiriman bantuan yang bersejarah itu dilakukan secara diam-diam, karena Angkatan Laut Inggris tidak mengizinkan kapal asing berlabuh di pelabuhan mereka, baik di Dublin atau Cork. Jadi, kapal-kapal Ottoman harus melakukan perjalanan lebih jauh ke utara dan mengirimkan bantuan ke pelabuhan Drogheda, kata Burhan. Bantuan itu dikirim ke dermaga Drogheda di pinggir sungai Boyne. Di tempat itulah kedermawanan Kekaisaran Ottoman selalu diingat oleh penduduk setempat. Meski peristiwa itu sudah berlalu 173 tahun lamanya. Keren banget ini, keren banget sultannya. Nah, demikian tadi video kita kali ini. Kalau ada kritik, koreksi, atau masukan untuk tema video kita berikutnya, silakan tulis komen di bawah. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.